Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-10 banyak memberikan kejutan yang sangat tidak terduga. Khususnya di papan atas klasemen sementara persaingannya semakin ketat dan juga semakin panas. Tim-tim di papan atas saling bergantian memimpin pucuk pimpinan klasemen sementara sampai dengan pekan ke-10. Dan tentunya siapa yang akan juara masih belum kelihatan sampai dengan pekan ke-10 ini. Tetapi kita masih punya 24 pertandingan sisa lagi di musim 2024-2025 ini. Tentunya masih banyak yang akan terjadi, masih banyak drama yang akan hadir, dan tentunya intensitasnya akan semakin panas. Oke, pada video kali ini gue akan membahas pertandingan-pertandingan yang menurut gue ini sangat begitu menarik untuk dibicarakan, khususnya di pekan ke-10 ini. Dan gue akan mulai ya dari laga antara Barito Putra dan Arema. Arema ini semenjak hadirnya Joel Corneli sebagai nahkoda taktik ya dari Arema FC ini, tentunya setelah mereka berhasil menjadi juara Piala Presiden di tahun kemarin, Arema ini performanya step by step ini semakin menjanjikan ya. Bagaimana mereka di awal-awal pertandingan Liga 1 musim ini meskipun tidak terlalu langsung perform gitu, tetapi ya di 3 pertandingan terakhir Arema ini memperlihatkan bahwa mereka ini sudah menjadi tim yang sangat solid. Kemenangan 1-3 ya yang mereka dapatkan dari kandang Barito Putra ini memperjelas fakta bahwa Arema FC ini adalah salah satu tim yang besar kemungkinan akan menjadi tim kuda hitam di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Nampaknya mereka sudah sangat move on dari tragedi Kanjuruhan yang sangat begitu memilukan. Tetapi inilah nilai positifnya yang harus kita ambil ya, bahwa setiap peristiwa, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan semoga sesuatu hal yang baik-baik ini ada di tim Arema FC, karena mereka ini kelihatan sangat punya komitmen untuk ya mendapatkan prestasi yang begitu baik di Liga 1 sampai dengan di musim 2024-2025 ini. Kemenangan 3-1 atas Barito Putra yang dicetak oleh William, lalu juga Salim Tuharia dan Tito Pani, ini memperkaya taktik dari Joel Corneli. Khususnya dari permainan dari William, pemain ini mirip-mirip kalau di tim lain di Liga 1 itu seperti Ciro Alves ya. Mungkin karena mereka satu warga negara yang sama, yaitu dari Brazil. Ya, secara permainan, secara gerakan kaki, teknik bermain, tendangan, ya gaya-gaya pose tubuh ini kelihatan mirip-mirip Ciro ya, meskipun tidak sama juga tetapi mirip ya, mirip sekali dengan Ciro Alves. Mungkin orang-orang Brazil ini gaya-gaya mainnya seperti ini juga gitu ya, khas-khasnya orang Brazil itu kan seperti itu, gaya sepak bola yang memang sangat indah untuk ditonton. Nah, Barito dengan kalahnya di kandang mereka oleh Arema FC ini membuat mereka sangat terpuruk ya, dan bahkan mereka nyaris saja masuk ke zona degradasi. Jikalau misalnya di pertandingan selanjutnya mereka masih kalah juga, nah mungkin mereka ini akan masuk ke zona degradasi. Dan itu harus segera diperbaiki oleh Barito Putra, mengingat mereka ini sebagai tim yang baru dua musim ke belakang gitu ya masuk ke Liga 1, dan memang performanya itu naik turun ya. Jadi mereka harus segera meningkatkan performa mereka agar masih bisa bersaing secara enak gitu ya di Liga 1, khususnya di papan tengah. Lalu juga di pertandingan kedua ini, pertandingan yang paling begitu mengejutkan ya, yaitu antara PSBS Biak dan Bali United. Siapa yang menyangka Bali United akan kalah gitu ya. Gua sendiri memprediksi bahwa meskipun Bali United bermain buruk, maka mereka akan bermain imbang melawan PSBS Biak. Tetapi ternyata prediksi gua salah total ya. Bali United malah dikalahkan ya oleh PSBS Biak. Meskipun mereka tampil di kandang sendiri ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ya, tetapi di pertandingan kali ini PSBS Biak yang berstatusnya menjadi tuan rumah ya, karena PSBS Biak masih belum punya stadion resmi mereka untuk dipakai di Liga 1 ya. Pada akhirnya mereka memakai stadion Kapten Iwayan Dipta ya milik Bali United, malah justru menjadi senjata yang mematikan untuk Bali United. Sayang sekali ya, Bali United harus kalah melawan PSBS Biak dengan skor tanpa balas, yaitu 2-0. Gol dicetak oleh Lugo dan Alexandro. Gila, performa Alexandro belakangan ini semakin menjanjikan ya. Sampai saat ini dia sudah mencetak 5 gol ya. Meskipun ia membela tim yang berstatusnya sebagai tim promosi ya di Liga 1 ini, tetapi
ia mampu beradaptasi dengan baik ya, dan bahkan gue yakin pemain ini akan semakin berkembang lagi ya, bahkan bukan hal yang mustahil juga dia akan menjadi pemain terbaik Liga 1 karena ini totalitas dalam bermain ya, teknik yang ia gunakan ini sangat bagus sekali. Jadi kalau saya memperhatikan di Liga 1 saat ini ya, pemain-pemain datang itu kalau tidak dari Brazil itu dari Argentina. Salah satunya yaitu Alexandro ini. Dia baru mencetak 5 gol, masih kalah sebetulnya dengan 1 gol dari top skor sementara yaitu Dalberto dari Arema FC. Tetapi ya musim masih panjang ya, masih banyak waktu untuk membuat dirinya semakin maju dan semakin berkembang. Nah itu ya. Nah lalu di pertandingan PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya ini pun sebenarnya sudah terprediksi ya bahwa Persibaya akan lebih mendominasi ya, karena kekompakan ya di permainan dari Persebaya Surabaya harus gua akui ini sangat kompak mereka, meskipun secara taktik ya, secara penyelesaian akhir mereka masih belum cocok aja gitu ya tentang semua pertandingan yang mereka mainkan. Akhirnya Flavio Silva mencetak gol lagi ya, setelah dalam beberapa 3 pertandingan terakhir Flavio Silva tidak mencetak gol, dan sekarang melawan PSIS Semarang Flavio Silva kembali mencetak gol dan total Flavio Silva sudah mencetak 2 gol. Nah ini ya, gue sempat mengatakan juga ya pas pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung tempo hari bahwa Flavio Silva ini sangat-sangat butuh gol karena ia seorang striker. Striker tanpa mencetak gol itu akan berkurang secara kepercayaan dirinya. Makanya untuk meningkatkan kepercayaan diri agar ya kembali ke performa yang terbaik itu harus dibarengi dengan gol yang ia cetak. Dan tentunya dengan gol ini membuat Flavio Silva akan semakin percaya diri ya, karena yang biasanya striker seperti itu kalau sudah cetak gol biasanya ya secara insting, secara kemampuan itu akan mengikuti. Lalu di pertandingan selanjutnya ini Borneo FC melawan Dewa United. Nah, Borneo FC kembali mendapatkan kemenangan setelah di laga sebelumnya mereka mendapatkan hasil seri, di laga sebelum juga mereka kalah gitu ya. Dan di laga ini mereka berhasil menang kembali di Stadion Batakan lewat gol cantik dari Berginho. Nah, gol dari Berginho ini membuat setidaknya Borneo FC memimpin klasemen sementara dengan 21 poin. Meskipun ya di pertandingan ini sangat banyak drama yang terjadi, yaitu diantaranya red card yang didapatkan oleh Mesidoro akibat pelanggaran yang menurut wasit itu adalah pelanggaran yang keras ya, dan cukup untuk dikhawatirkan membuat lawan cedera. Nah, dengan red cardnya Mesidoro ini sangat disayangkan, padahal Dewa United sudah sangat bisa mengimbangi, bahkan mereka pun punya peluang-peluang bagus gitu ya, yang mereka dapatkan. Tetapi dengan keluarnya 1 pemain dan bermain dengan 10 pemain ini membuat mereka tidak stabil ya, karena kalah jumlah orang. Nah, ini momentum yang tidak disia-siakan oleh Peter Wistra ya, pelatih dari Borneo FC, dengan lebih meningkatkan intensitas pertandingan di babak kedua ya, karena gue kebetulan nonton juga pertandingan ini, dan gol dari Berginho ini menyelamatkan ya Borneo FC dari setidaknya hasil seri melawan Dewa United, karena Dewa memberikan perlawanan yang sangat sengit. Bahkan kemungkinan hasilnya ya yang gua amati ini kalau gak seri gitu ya, akan ada yang kalah dengan skor yang tipis. Dan ternyata betul sekali. Ya Berginho menyelamatkan timnya meskipun ya masih kalah gol juga oleh Leo Gaucho. Leo Gaucho pada pertandingan ini tidak mencetak gol, dan kini Berginho kalau misalnya tetap konsisten dalam memberikan penampilan terbaiknya untuk Borneo FC, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain-pemain yang sangat disegani oleh tim-tim di Liga 1 ini. Nah, lalu di pertandingan yang sangat tidak kurang begitu banyak memuaskan hati pecinta sepak bola khususnya para pendukungnya sendiri, yaitu Persib Bandung melawan Semen Padang. Nah ini ya, padahal Persib ini kenapa ya, gua heran banget gitu ya dengan performa Persib Bandung. Kadang Persib ini bagus, seperti di 2 pertandingan terakhir menang melawan Persebaya, menang melawan Persik Kediri, tetapi melawan Semen Padang yang secara hitung-hitungan kertas harusnya Persib sudah menang besar gitu ya melawan Semen Padang, karena Semen Padang ini masih banyak problem ya di tim mereka, soal kekompakan, soal hubungan antara pemain ini masih belum terlihat solid gitu. Harusnya ini dimanfaatkan oleh Persib Bandung dengan statusnya sebagai juara bertahan dan dengan status sebagai tim yang belum terkalahkan.
Persib di babak pertama oke mainnya, mereka punya peluang baik, bagus-bagus, kurang lebih ada 4 peluang yang nyaris saja menjadi gol. Nah, tetapi di babak kedua ada rotasi yang membuat tidak stabil gitu ya. Edo Pediansa ternyata dikonfirmasi cedera ya menjelang babak kedua dan digantikan oleh Matteo Kocijan. Hemat gua, kenapa yang menggantikannya malah Matteo Kocijan? Yang jelas-jelas Matteo Kocijan ini adalah pemain tengah gitu, dan untuk diposisikan di posisi tersebut bukan ia tidak mampu, tetapi kurang cocok aja. Ya, tapi kan masih ada Rezalde Hanusa untuk bisa dimainkan di posisi Edo Ferdiansa, ya kan? Masih ada loh yang mungkin secara kualitas tidak jauh berbeda dengan Edo Ferdiansa. Dan kelihatan sekali rotasi dari Boyan Hodak ini ya mematahkan peluang Persib untuk kembali mendapat kemenangan ya dan memimpin puncak klasemen sementara di Liga 1 sampai dengan pekan ke-10. Dan untuk Semen Padang, seri melawan Persib Bandung ini rasa menang untuk mereka karena ya di beberapa pertandingan terakhir mereka ini menjadi bulan-bulanan tim di Liga 1. Terakhir mereka dibantai oleh Semen Padang dengan terakhir mereka dibantai oleh Dewa United dengan skor 8-1, yaitu membuat kekalahan terbesar di Liga 1 di musim ini. Dan tentunya modal kekalahan tersebut, Semen Padang itu tampil tidak cukup percaya diri melawan Persib Bandung. Tetapi ya setelah mereka menyamakan kedudukan menjadi 1-1, ya maka kepercayaan diri mereka itu sangat-sangat begitu tumbuh, kelihatan tumbuh, dan mereka ini tampil dengan begitu baik sampai dengan akhir pertandingan di babak kedua. Skor 1-1 untuk Persib Bandung membuat Persib Bandung hanya mendapatkan 1 poin di pekan ke-10 dan mereka sekarang masih berada di posisi ketiga dengan 20 poin. Nah, untuk klasemen sementara yang pertama pimpinan klasemen yaitu Borneo FC dengan 21 poin, diikuti dengan Persebaya Surabaya dengan 21 poin, Persib Bandung 20 poin, dan Bali United 20 poin. 4 besar ini tentunya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi ya, masih bisa digeser-geser ya, karena jarak poinnya sangat tidak jauh, hanya berjarak 3 sampai 5 poin pun itu masih sangat mungkin untuk menyusul dan masuk ke 4 besar B Liga 1 di pekan ke-10. Nah itu analisa dan review gua di pekan ke-10 ini. Nantikan setelah ini kita libur dulu ya. Setelah pekan ke-10 libur dulu karena ada pertandingan FIFA Match Day. Mari kita doakan ya perjuangan timnas nasional Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November dan melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November itu diberikan kemudahan dan diberikan hasil yang terbaik. Karena kita sangat butuh kemenangan. Jujur timnas saat ini butuh kemenangan sekali ya untuk membuat percaya diri mereka semakin tumbuh dan tentunya semakin enak di klasemen sementara saat ini yang masih berada di peringkat kelima. Target kita masuk ke minimal 4 besar atau minimal ke 2 besar. Itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan dan tutur kata gue. Ya, semoga kita semua selalu dalam kesehatan lahir dan batin. Gue JP Story, salam sepak bola.